Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam bersama ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Pada kesempatan kultum subuh saat ini, saya ingin mengajak kepada sahabat ikhwan muslimin semuanya untuk kembali melihat sebuah formula yang kita lihat dari ilmu fisika murni tentang gaya yang dirumuskan dengan W sama dengan massa dikali waktu atau percepatan, itu disebut gaya. Jadi dalam kesimpulan ilmu fisika, yang dinamakan gaya adalah semua interaksi terhadap benda yang bermassa dikali dengan percepatan atau waktu yang ada pada benda tersebut, itu adalah gaya. Jadi gaya yang menyebabkan benda itu mengalami perubahan secara gerak atau arah maupun merubah konstruksi di dalamnya. Itu definisi gaya dalam fisika. Bagaimana jika dikaitkan gaya teoritis ini dalam kehidupan konteks sosial kita dalam kehidupan sehari-hari? Kita tahu bahwa gaya yang didefinisikan tadi adalah semua yang mempengaruhi benda, yang benda itu mengalami perubahan. Kemudian pada dasarnya sejatinya bahwa benda itu berarti dia mengalami sebuah gesekan. Jadi benda yang diberi gaya itu selalu mengalami gesekan, karena massa atau berat itu pasti berhadapan dengan tempat, berhadapan dengan udara, itu di situ ada nilai gesekan meskipun sedikit. Jadi gaya adalah sebuah gesekan. Gesekan tidak jauh dari sebuah tekanan juga sebetulnya, karena benda itu mempunyai massa. Nah, berarti bergaya sama dengan mempunyai tekanan. Jadi semakin gaya itu adalah semakin memiliki tekanan. Nah, dalam konteks kehidupan sosial, maka ketika orang mau bergaya-gaya, sebetulnya dia banyak tekanan berarti. Jadi semakin orang bergaya, dia semakin banyak tekanan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan konteks kehidupan sosial manusia. Nah, kenapa dibilang sebuah tekanan orang yang mau bergaya? Orang bergaya itu sebetulnya bukan sejatinya untuk mencari kehidupan. Jadi orang bergaya itu sudah di luar yang substansil. Dia hanya ingin mencari sesuatu yang sensual, sesuatu yang di luar, sesuatu tambahan yang bukan intinya. Itu namanya gaya. Sehingga kalau orang pengen bergaya, pengen dibilang, ya kalau kita dalam bahasa sehari-hari mungkin bergaya itu sebetulnya pengen dibilang sama orang lain. Pengen dibilang wah lah, pengen dibilang kaya lah, pengen dibilang pinter lah, pengen dibilang macam-macam. Jadi bukan hal yang sejati sebetulnya orang yang bergaya itu, tetapi sesuatu yang sensual, sesuatu yang tambahan yang tidak sejati sebetulnya. Nah, dengan demikian, kalau orang banyak bergaya, banyak tekanan, itu berarti mempola hidupnya bagaimana pengen dibilang wah, sehingga penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura kaya, pura-pura pintar, pura-pura, dan seterusnya pura-pura. Mempertahankan status jabatannya, dia pura-pura. Ini munafik, dalam bahasa agamanya disebut munafik. Jadi munafik itu adalah sifat atau bagian dari sifat ria. Hati-hati. Jadi banyak gaya ternyata itu ria sebetulnya, dan itu orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya
ayuhan nasu taqu rabbakum wahsaw yauman la yajzi walidun an waladihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughrannakum billahi ghurur. Ini artinya, hai manusia, bertakwa kepada Allah dan takutlah kepada suatu hari di mana seorang bapak tidak bisa menolong terhadap anaknya. Seorang anak tidak dapat menolong bapaknya biar sedikit pun. Dan sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Dan janganlah kalian atau tertipu dari manusia dunia. Dan janganlah kalian tertipu oleh setan yang membuat kita ini lupa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ghurur. Jadi ghurur itu adalah sebuah sifat kepura-puraan, sifat munafik. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, jadi kalau kita tidak mau bergaya, ya janganlah hidup mau bergaya. Artinya karena itu sifat dari kemunafikan. Hidup seadanya. Oleh karena itu kita hati-hati ketika kita bergaul dengan orang, lihat orangnya. Jangan kita berbicara tentang anak di depan orang yang tidak punya anak. Jangan kita berbicara tentang kekayaan di dalam atau di depan orang yang belum waktunya atau Allah berikan dia masih dalam keadaan yang miskin misalnya. Jadi kita harus tahu diri. Sehingga dengan etika seperti itu maka kita tidak terpancing. Sehingga kita bisa masih membedakan mana yang substansial, mana yang sekedar tambahan. Mana yang sifatnya itu ketaatan kepada Allah yang sebenarnya dengan hanya sekedar mencari sesuatu yang sensual. Inilah renungan sebuah formula dari rumus fisika tentang gaya yang kita tuangkan dalam konteks kehidupan sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebuah renungan dan hanya renungan, hanya Allah yang tahu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.